video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang senyawa alkohol atau senyawa alkanol. Tentunya kita pasti pernah mendengar kata alkohol dalam kehidupan sehari-hari kan? Apalagi di masa pandemi ini, kalian pasti sering menggunakan hand sanitizer kan? Nah, hand sanitizer yang kalian gunakan itu mempunyai kandungan alkohol loh. Nah, dalam ilmu kimia, alkohol itu merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil atau OH. Gugus fungsi dari alkohol adalah ROH, jadi cirinya adalah nanti ada atom OH-nya. Dia mempunyai rumus umum CnH2n+2O. Yang akan kita bahas pertama adalah jenis alkohol. Berdasarkan letak gugus fungsinya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis: alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Kita bahas yang pertama, yaitu alkohol primer. Alkohol primer yaitu alkohol yang gugus fungsi OH-nya itu terikat pada atom C primer. Atom C primer atau atom karbon primer itu adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Contohnya adalah pada senyawa dengan struktur berikut ini. Gugus OH terikat pada CH2. Nah, CH2 ini merupakan atom karbon primer. Karena apa? Karena atom karbon CH2 di sini dia hanya mengikat satu atom C, yaitu atom C yang sebelah sini. Jadi, pada senyawa ini itu mengandung senyawa alkohol primer. Yang selanjutnya adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder merupakan alkohol yang gugus fungsi OH-nya itu terikat pada atom karbon sekunder. Yang dimaksud dengan atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Contohnya misal pada struktur senyawa ini, gugus OH terikat pada CH. Jadi di sini CH di sini dia merupakan atom karbon sekunder. Kenapa? Karena CH yang di sini dia itu mengikat dua atom karbon. Atom karbon yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, jadi di sini merupakan atom karbon sekunder, sehingga senyawa ini mengandung senyawa alkohol sekunder. Yang selanjutnya adalah alkohol tersier. Alkohol tersier merupakan alkohol yang gugus fungsi OH-nya terikat pada atom karbon tersier. Yang dimaksud dengan atom karbon tersier itu adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Contohnya pada struktur berikut ini. Nah, di sini gugus OH-nya terikat pada atom C. C di sini dia merupakan atom karbon tersier. Kenapa? Karena atom karbonnya ini dia mengikat 3 atom C yang lain. 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata nama senyawa alkohol. Tata nama senyawa alkohol itu ada 2, berdasarkan ilfak dan trivial. Kita akan bahas satu persatu. Penamaan secara trivial yaitu dimulai dengan menyebutkan nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti kata alkohol. Jadi alkilnya apa, kemudian diikuti alkohol. Contohnya, misalkan senyawa dengan struktur seperti ini. Nah, gugus alkilnya terdiri dari 2 atom karbon, yaitu dengan CH3, CH2. CH3CH2 merupakan gugus alkil dengan nama etil. Jadi senyawa ini mempunyai nama etil alkohol. Contoh yang lain, misalnya gugus OH terikat pada 3 atom karbon. Nah, 3 atom karbon di sini merupakan gugus alkil dari propil, sehingga nama senyawa ini adalah propil alkohol. Tata nama senyawa alkohol yang selanjutnya adalah tata nama senyawa alkohol menurut ilfak. Cara yang pertama, kita harus menentukan rantai induk atau rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Selain itu, atom karbon lainnya sebagai cabang. Jadi, rantai induk itu sama dengan rantai utama ya. Langkah yang selanjutnya adalah memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai, sehingga posisi OH mendapat nomor kecil. Nah, posisi OH ini dia nggak harus di nomor 1 ya, jadi dia bisa di nomor 2 dan seterusnya. Jadi nggak harus di pojok kiri dan pojok kanan. Kalau di pojok berarti kan dia di nomor 1 ya. Nah, yang selanjutnya, nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad. Jadi, misalnya ada etil, ada cabang etil sama ada cabang metil. Berarti karena E dan M duluan E, berarti etil ditulis terlebih dahulu. Yang selanjutnya, jika ada cabang alkil yang sama, jumlahnya 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan. Kalau ada 2 ya berarti ditambahin awalan G, kalau 3 ya tri, kalau 4 tetra, kalau 4 penta, dan seterusnya. Kemudian urutan penamaannya, yang pertama nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor gugus OH-nya ada di nomor berapa, baru selanjutnya nama rantai induk, nama alkanolnya apa, itu berakhiran ol gitu ya, atau nama rantai utamanya apa. Berikut contoh dari senyawa alkohol. Di sini ada senyawa dengan struktur seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan rantai utamanya dulu atau rantai induknya. Rantai dengan atom karbon terpanjang, berarti di sini lurus ya. Gugus OH-nya kan di sini, berarti di sini lurus. Oke. Ini adalah rantai utamanya. Rantai utama dengan C-nya 4 berarti namanya apa? Butanol ya. 4 itu kan butana. Kalau dia alkana, kalau ini alkanol berarti butanol. Kemudian setelah itu kita beri penomoran. Penomoran dimulai dari gugus OH-nya harus dengan nomor kecil. Kalau kita
nomorin dari sebelah kiri, berarti gugus OH-nya terikat pada C nomor 4, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, maka gugus OH-nya di nomor 1, berarti penomorannya kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada cabang nih, yang selain rantai utama kan berarti sebagai cabang ya, berarti ada cabang CH3. CH3 itu metil ya. Oke, kita tinggal tentukan namanya sesuai tadi, berarti nomor cabang dulu ada cabang metil di nomor 2, kemudian nama cabangnya metil. Selanjutnya adalah gugus OH-nya terikat pada nomor berapa? Gugus OH dia terikat pada C nomor 1 ya, berarti di sini 1, kemudian nama rantai induknya yaitu butanol. Jadi struktur ini dia mempunyai nama 2 metil 1 butanol. Contoh yang selanjutnya adalah jika seperti ini, langkah pertama masih sama kayak tadi, kita tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utama adalah rantai dengan atom karbon terpanjang, berarti ini ya, nih yang paling panjang C-nya. Boleh ke bawah juga sama sih, sama aja. Oke, selanjutnya, ini C-nya ada 5 itu berarti pentanol ya. Kemudian kita tentukan penomorannya, gugus OH-nya ada di sebelah sini, berarti penomorannya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Kalau dari kiri, OH-nya terikat pada C nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Kalau di sebelah kanan, dia terikat pada C nomor 2, berarti kita pilih yang dari sebelah kanan, karena gugus OH-nya harus di nomor kecil. Oke, berarti penomoran dimulai dari sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang lain sebagai cabang, ada 2 cabang nih, ada 2 cabang CH3 itu metil ya, di posisi nomor 3 dan nomor 4, karena penomoran dari sebelah kanan. Nah, tinggal kita namain. Namanya berarti nomor cabangnya ada nomor 3 dan 4 ya, 3,4 karena ada 2 cabang metil, berarti diberi awalan di metil. Kemudian gugus OH di nomor 2, berarti 2, baru selanjutnya nama rantai induknya atau pentanol. Jadi senyawa ini mempunyai nama 3,4 di metil 2 pentanol. Oke, kita akan bahas tentang keisomeran alkohol. Jadi alkohol punya beberapa isomer. Isomer yang pertama adalah isomer posisi. Isomer posisi ini terjadi karena perbedaan letak gugus OH dalam molekul alkohol. Contohnya adalah 1 propanol dan 2 propanol. Jadi bedanya OH-nya letaknya pada nomor 1, C nomor 1, dan OH-nya letaknya pada C nomor 2. Jadi hanya terjadi perbedaan letak gugus OH-nya. Isomer yang selanjutnya adalah isomer optik. Isomer optik ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Isomer optik ini terjadi karena ada atom karbon asimetrik, yaitu atom C yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Contohnya adalah 2 butanol, dia mempunyai 1 atom C asimetrik, sehingga isomer optiknya 2 butanol itu ada 2 ya. Pertama, strukturnya seperti ini T-nya dia mengikat 4 atom yang berbeda ya, C2,5, atom H, atom CH3, dan atom OH. Jadi C di sini adalah C asimetrik. Karena apa? Karena dia mengikat 4 gugus yang berbeda, H, C2H5, OH, dan CH3. Dia punya 2 isomer optik. Ini struktur yang pertama dan struktur yang kedua. Nah, yang terakhir yaitu isomer fungsi. Keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara 2 senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Alkohol itu mempunyai isomer fungsi dengan eter. Eter akan kita pelajari pada pembahasan berikutnya. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Sampai berjumpa di video selanjutnya.